saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tahukah kamu bahwa dalam ajaran gereja Katolik, alam gaib itu nyata, tapi bukan seperti dunia roh halus yang sering digambarkan di film-film atau kepercayaan lain. Banyak orang salah paham seolah gereja Katolik juga percaya pada kekuatan supranatural seperti ramalan, tenaga dalam, atau arwah gentayangan. Padahal, gereja punya pandangan yang sangat jelas dan bijaksana tentang hal ini. Yuk, kita bahas bersama di dalam video ini. Dalam ajaran gereja Katolik, alam gaib lebih tepat disebut alam spiritual, dunia yang tak terlihat mata, tapi sungguh nyata keberadaannya. Gereja Katolik mengakui dua realitas spiritual utama, yaitu malaikat dan setan. Pertama, tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk rohani ciptaan Allah yang diciptakan bukan dari daging dan darah, tapi dari roh murni. Tugas mereka adalah melayani Allah dan melindungi manusia. Kitab suci menyebutkan nama-nama 3 malaikat agung. Santo Mikael, pembela umat Allah; Santo Gabriel, pembawa warta sukacita; Santo Rafael, penyembuh dan penuntun bagi orang beriman. Malaikat bukan legenda, melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah sendiri. Mereka hadir dalam kehidupan kita, meski kita tak selalu menyadarinya. Kedua, tentang setan. Setan adalah malaikat yang jatuh, makhluk yang menolak kehendak Allah dan memberontak terhadapnya. Karena itu, setan disebut juga sebagai penggoda, pendusta, dan bapa kebohongan. Yesus sendiri berbicara tentang mereka, dan karena itulah gereja mengajarkan pentingnya eksorsisme bukan sebagai ritual seram, tapi sebagai doa resmi gereja untuk membebaskan seseorang dari kuasa jahat dan otoritas rohani dari Kristus sendiri. Namun, meski gereja mengakui adanya dunia spiritual, bukan berarti gereja mendukung semua hal yang berbau mistik atau supranatural. Justru sebaliknya, gereja tegas menolak segala bentuk praktik yang melibatkan kekuatan gaib di luar kehendak Allah. Contohnya seperti ramalan nasib dengan kartu tarot atau bola kristal, penyaluran energi dalam, ritual yang mengandalkan daya spiritual tanpa dasar iman. Semua ini dianggap menyimpang dari iman sejati, karena mengandalkan kekuatan selain Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2116 disebutkan, semua bentuk ramalan harus ditolak. Keinginan untuk membuka tabir masa depan bertentangan dengan penyerahan diri kepada Allah. Artinya, iman Katolik bukan soal mencari tahu hal gaib, tapi menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu, bagaimana dengan hal-hal yang sering dianggap mistik, tapi sebenarnya masih masuk akal? Gereja tidak menolak semuanya secara mutlak. Misalnya, mencari sumber air dengan cara tradisional atau meramu obat dari tumbuhan alami. Selama tidak melibatkan kekuatan di luar akal budi,
dan tidak dikaitkan dengan roh halus atau ramalan, maka itu masih dapat diterima. Gereja selalu mengajak umatnya untuk bijak dan kritis. Jangan cepat percaya dengan kesaktian, penglihatan gaib, atau mujizat pribadi tanpa pengujian iman. Karena tidak semua yang tampak spiritual itu berasal dari Tuhan. Sebagai gantinya, gereja menekankan 3 hal penting untuk penyembuhan dan perlindungan rohani. Yang pertama ada doa, sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, sakramen, terutama pengakuan dosa dan ekaristi yang memulihkan jiwa. Yang ketiga, pengobatan medis, karena gereja percaya ilmu pengetahuan juga merupakan karunia Allah. Inilah jalan Katolik yang sejati, bukan mengandalkan kekuatan gaib, tapi percaya pada kuasa kasih Tuhan yang nyata bekerja melalui gereja dan para hambanya. Sahabat Aku Katolik, semoga video ini meneguhkan iman kita semua, agar tidak mudah tersesat oleh hal-hal yang tampak gaib, tapi menyesatkan. Kalau kamu suka pembahasan video seperti ini, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe channel Aku Katolik, supaya semakin banyak orang yang mengenal kebenaran iman Katolik yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap dalam kasih Tuhan. Salve dan berkat Tuhan menyertai kita semuanya.